26 Januari, Pesta Wajib Santo Timotius dan Titus, Uskup. Aku akan memperhatikan domba-dombaku dan mengangkat seorang gembala sebagai pemimpin, dan aku Tuhan sendiri menjadi Allah mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Yang satu menggarap, yang lain menaburkan benih, dan yang lain lagi memetik buahnya. Kata-kata Paulus itu diterapkan pada dua orang murid dan pembantunya ialah Timotius dan Titus. Timotius berasal dari keluarga campuran, ayahnya kafir dan ibunya Yahudi yang bermukim di Listra. Ia ditarik Paulus dalam perjalanan misionernya yang pertama dan menjadi pengawal dan pembantunya yang setia. Konon ia menjadi uskup di Efesus dan dua surat Paulus ditujukan kepadanya. Titus semula seorang kafir. Dalam kisah para rasul ia tidak disebut-sebut, tetapi dalam surat-surat Paulus berkali-kali disebut sebagai pembantu yang setia. Ia menjadi murid Paulus dan dibawa ke konsili Yerusalem, di mana ia diserahi tugas-tugas penting. Salah satu surat Paulus ditujukan kepadanya. Konon ia ditunjuk Paulus menjadi uskup pertama di Kreta. Marilah kita memeriksa batin kita sejenak sebelum kita merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami Maha Pengasih dan Penyayang, Santo Timotius dan Titus Kau limpahi bekal yang mereka perlukan dalam kegiatan kerasulan. Semoga berkat doa restu mereka, kami di dunia hidup jujur dan saleh, agar kelak dapat Kau terima di tanah air surgawi, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Dari Paulus, Rasul Yesus Kristus yang oleh kehendak Allah diutus memberitakan Injil tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timotius, anakku yang terkasih. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani, yang murni seperti dilakukan nenek moyangmu. Aku selalu mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan bila terkenang akan air mata yang kucurahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku ingat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenek moyang Lois dan dalam ibumu Eunike, dan yang engkau yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperintahkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu karena penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman, karena Dia
tetapi berkat kekuatan Allah ikutlah menderita bagi Injilnya. Demikianlah Injil, demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren. Ceritakanlah karya-karya agung Tuhan di antara segala suku bangsa. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, bernyanyilah bagi Tuhan hai seluruh bumi, bernyanyilah bagi Tuhan, pujilah hambanya. Ceritakanlah karya-karya agung Tuhan di antara segala suku bangsa. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan karya Tuhan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara para bangsa. Kisahkanlah karya-karya yang ajaib di antara segala suku. Ceritakanlah karya-karya agung Tuhan di antara segala suku bangsa. Kepada Tuhan, hai segala suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Ceritakanlah karya-karya agung Tuhan di antara segala suku bangsa. Katakanlah di antara para bangsa, Tuhanlah Raja. Dunia ditegakkannya tidak akan goyah, ia akan mengadili para bangsa dalam kebenaran. Ceritakanlah karya-karya agung Tuhan di antara segala bangsa. Baik, mengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan mengutus aku menyampaikan kabar baik kepada orang miskin dan memberitakan pembebasan kepada para tawanan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Kata Yesus kepada mereka, panenan memang banyak tetapi sedikit pekerjanya. Karena itu mintalah kepada yang empunya panenan agar mengirim pekerja-pekerja untuk panenan itu. Pergilah, camkanlah. Aku mengutus kalian seperti anak domba ke tengah serigala. Jangan membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan jangan memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau memasuki sebuah rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upah. Jangan berpindah-pindah rumah. Jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah dan apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapa di surga, kami persembahkan seluruh keluarga-keluarga yang mohon doa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Berkatilah usaha dan pekerjaan mereka, dan berikanlah kesehatan kepada mereka untuk yang sakit, dan selamatkanlah bagi mereka yang telah meninggal dunia. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah sedari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengar rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami. Maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Pandanglah ya Bapa roti anggur yang diantarkan ke altar-Mu pada peringatan Santo Timotius dan Titus. Semoga karenanya dosa kami diampuni dan nama-Mu dimuliakan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan putramu yang terkasih Yesus Kristus sabdamu. Melalui dia Engkau menjadikan segala sesuatu, dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari kuasa Roh Kudus dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan oleh umat yang kudus bagimu. Ia merentangkan tangan ketika menderita untuk menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami melambungkan madah pujian bagimu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak pada Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, ingatlah akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Selamatkanlah saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya para rasul dan semua orang kudus yang hidup dari masa ke masa. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau
dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu. Dari situlah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus akan kami sambut, membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidupkan kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah kehidupan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah kami dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Bawalah kami selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah kami Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tidak kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu, Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami. Supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Bukannya kalian yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kalian. Kalian telah kutetapkan agar pergi dan menghasilkan buah, dan agar hasilmu tetap tinggal tetap. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber segala kebaikan, kami telah Kau segarkan dengan santapan suci. Kini kami mohon semoga kami seperti Santo Timotius dan Titus memberi wujud nyata kepada iman kami, serta menghayatinya dalam hidup sehari-hari, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga seluruh orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini
hidupnya, pekerjaannya, kesehatannya. Dan bagi mereka yang telah meninggal, berikan keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin.